الفاتحة لتوسل للمؤلف في هذا الكتاب ضمير الغافلين الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي قدس الشر ونفعنا بعلوم الدين مثل أشار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركات علوم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita kitab Tanbihul Ghafilin, masih menjelaskan tentang sifat-sifat ahli surga dan para penghuninya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa penduduk surga itu semuanya ada dalam keadaan subbanun, yaitu pemuda ya. Jadi di surga itu nggak ada yang namanya aki-aki dan nenek-nenek. Jadi semuanya nanti menjadi muda ya. Nggak pernah ada yang ahli ibadah bilang, nek nanti di surga nggak ada nenek-nenek, nangis dia. Bukannya nggak ada nenek, artinya nanti yang udah nenek-nenek nanti di surga akan menjadi muda. Jadi seperti umur berapa? 33 tahun. Kemudian penduduk surga itu nanti juga nanti akan ama ini qad saribtu min aini salsabil, nanti akan minum daripada sungai salsabil ya. Dan kemudian juga nanti dia min riyadi jannah tahtal arsy wa aqaltu min simari kada ta'mu halil janibain matbuhun. Kemudian juga nanti dia akan diberikan makanan ta'mul ahad al-janibain yang sudah dimasak wa ta'mul janib al-akhar maswiyun fayaqulu mina masyal wa 'alal wali sab'una hullatan laysa fiha hullatun illa 'ala launin akhar. Dan nanti bagi para kekasih Allah itu akan diberikan 70 perhiasan ya, perhiasan. Tidaklah di dalam surga itu hullatun illa launin akhar, kecuali di dalam surga itu dengan berbagai macam perhiasan yang berwarna-warni. Bi asabihim, di dalam jari-jari mereka, asyratu khawatima maktubun. Jadi nanti penduduk surga itu di dalam jari-jari mereka itu akan memakaikan cincin ya. Berapa cincinnya? 10. Mana cincinnya berapa? Banyak. Nanti di surga itu pakai cincinnya berapa? 10. Maktubun, di dalam cincin itu tertulis 10 ya. Yang pertama tulisannya adalah salamun alaikum bima sabartum ya. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian orang-orang yang sabar. Nanti bagi orang-orang yang sabar itu nanti diberikan cincin. Di cincin pertama itu dengan tulisan salamun alaikum bima sabartum. Wa bisani, dan pada cincin yang kedua ada tulisan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau ke dalam surga dalam keadaan selamat dan dalam keadaan aman. Tuh di cincinnya. Wa fisalis wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan pada cincin yang ketiga itu
ya, kata Allah, dan surga itulah yang diwariskan kepada penduduk surga itu dengan apa yang sudah orang-orang lakukan, orang-orang kerjakan. Jadi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan ketaatan, amal soleh, nanti surga akan mewariskan baginya untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa fir rabi'i, dan pada cincin yang keempat ada tulisan rafa'tu lakumul ahzan wal humum. Aku akan hilangkan bagi mereka kesedihan dan segala kebingungan. Itu pada cincin yang keempat. Wa fil khamis albasnakum al-huliyya wal hulal, dan kata Allah, aku akan pakaikan baginya, yaitu adalah perhiasan, ya, perhiasan. Yang keenam, wa fisadisi jawwajnakumul hurul ain, aku akan kawinkan mereka dengan para bidadari. Itu bagi untuk surga pada cincin yang keenam. Wa fisabi'i walakum fiha ma tashtahihil anfusu wa taladul ayun wa antum fiha khalidun. Dan pada cincin yang ketujuh ada tulisan, dan bagi mereka penduduk surga apa yang mereka inginkan, ya, hatinya, ya, wa taladul ayunu, dan kedipan mata, antum fiha khalidun, dan mereka akan kekal nanti di surga. Jadi segala apa yang mereka inginkan oleh penduduk surga di dalam hatinya, kedipan matanya, maka Allah akan kabulkan. Wa bisamini, dan pada cincin yang ke-8 rafaqtumun nabiyyina wasiddiqin, mereka akan bersama dengan para nabi dan para siddiqin. Wa bitasi'i sirtum syababan la tuhramun, dan pada cincin yang ke-9 mereka akan dijadikan oleh Allah dalam keadaan muda dan tidak akan pernah menjadi tua atau fikun. Ya, kalau kita kan ada masa kecil, masa remaja, masa dewasa, pemuda, dan akan menjadi orang tua. Nanti di surga itu Allah jadikan semuanya dalam keadaan muda, tidak ada yang tua. Wa fil ashiri sakantum fil jiwari man la yu'dil jiran, dan pada cincin yang ke-10 kata Allah, engkau akan tinggal, ya, di tempat dengan tetangga-tetangga malam yudijiran, yang mana tetangga itu tidak pernah berbuat menyakiti, ya. Itu nanti di surga itu nggak ada namanya iri hati, dengki, hasud, ya. Mereka akan bersama dengan tetangga yang tidak pernah menyakiti tetangga-tetangga yang lainnya. Kemudian qala al-faqih rahimahullahu taala, berkata Al-Faqih, semoga Allah merahmatinya, man arada ayyana hadhil karamah, barang siapa yang menginginkan untuk memperoleh ini kemuliaan yang tadi disebutkan bagaimana kenikmatan penduduk surga, fa'alaihi, maka hendaklah baginya yang pertama ayyudawi ma'ala khamsati asya'a, maka dia hendaklah melanggengkan 5 perkara. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, menjadi penduduk surga, maka raihlah kemuliaan ini dengan melanggengkan 5 perkara. Yang pertama adalah ayyamna nafsahu min jami'il ma'asi, dia hendaklah mencegah dirinya daripada semua perbuatan maksiat. Wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa, dan hendaklah dia bisa mencegah dirinya dari hawa nafsu. Fa inna jannata hiyal ma'wa, maka surga baginya adalah tempat kembalinya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Hawa nafsu nggak bisa dimatiin, karena manusia diberikan hawa
hawa nafsu, diberikan hasrat, keinginan, dorongan. Tapi bagaimana supaya keinginan itu kepada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjerumus memperturutkan hawa nafsu kita kebinasaan. Itu seringkali nafsu kita sering mengikuti keinginan kita. Wasani ayyarda bil yasiri minad dunya ya li'annahu bil khabar anna samana jannah tarku dunya. Yang kedua, orang yang menginginkan kemuliaan hendaklah dia ridho dengan yang sedikit Allah berikan dalam urusan dunia. Artinya kita harus nerimo ya apa yang sudah Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur ya. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain ya, apalagi urusan rumah tangga. Jadi kita harus ridho dengan urusan dunia ya, karena ketika Allah memberikan rizki kepada kita itu sesuai dengan ukuran kita. Kalau kita menjadi orang begini, kehidupannya seperti ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Jangan sesuai dengan keinginan kita, tapi apa yang sudah Allah pilihkan, yang Allah sudah tentukan, itulah yang terbaik. Jadi kita harus ridho dengan yang sedikit dalam urusan dunia. Ruwiya fil khabar anna samana jannah tarkud dunya, karena diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa harganya surga itu adalah dengan meninggalkan dunia. Artinya bukan meninggalkan kehidupan, artinya kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu kita, jangan sampai terlalu gitu ya. Yang namanya terlalu itu kan gak bagus ya. Jadi kita cinta sama dunia boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hubud dunia, orang yang terlalu cinta sama dunia. Jadikan dunia itu hanya sebagai adalah dalam genggaman tangan kita, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati kita. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Jadi dunia yang ada kendaraan, perhiasan ya, itu hanya jangan sampai dimasukkan ke dalam hati kita. Wasalisu ayakuna harison ala ta'ah. Yang ketiga, hendaklah orang yang menginginkan kemuliaan itu dia bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayata'allaqu bikulli ta'atin, maka hendaklah dia menggantungkan dalam setiap ketaatannya fala'alla tilka ta'at takunu sababan lil maghfirah. Karena mengharapkan dengan ketaatan itu akan menjadikan sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa wujubil jannah, dan akan menjadikan dia wajib masuk surga. Wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga yang demikian itu ya akan mewariskan bagi penduduk surga dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Wa fi ayatin ukhra jazaa'an bima kanu ya'lamun. Dan pada ayat yang lain mereka akan mendapatkan balasan ganjaran dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Wa innama yanaluna ma la yanaluna bil ijtihad bi ta'at. Dan mereka akan memperoleh dengan apa yang sudah mereka peroleh dengan kesungguhan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua lagi, yang keempat, warabiu ayyuhibbas salihin wa ahlal khair. Yang keempat, orang yang menginginkan kemuliaan hendaklah dia mencintai orang-orang soleh dan orang yang ahli yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kita harus mencintai orang-orang soleh ya, orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang mencintai kebaikan. Wa yukhalituhum wa yujalisuhum, dan hendaklah dia mencari teman di majlis atau berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ini kalau dalam istilah sekarang namanya circle ya. Artinya lingkaran pertemanan kita itu cari orang-orang yang baik. Karena kata Nabi, aksirul ikhwan
aksiru asdiqoil mu'minin fa inna likulli ahin sapa'atan yaumal qiyamah. Jadi perbanyaklah circle-circle orang-orang yang bertakwa, carilah teman-teman yang baik, maka setiap teman itu nanti yang baik itu syafa'atan yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Jadi carilah teman-teman yang baik, circle-circle yang soleh, karena itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Jadi ibarat kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita enggak beli minyak wangi, paling enggak kita dapat wanginya. Ya, walaupun kagak beli, nyobain doang banyak. Enggak beli. Ya, jika kita bergaul dengan tukang besi, enggak kita dapat apinya tapi dapat baunya. Jadi carilah teman-teman yang baik, orang-orang yang di majelis, ya. Karena itu nanti akan menjadi memberikan syafaat kepada teman yang lain. Dulu saya pernah duduk di majelis, ya, dia teman kita lagi di dalam siksaan, kita ingat sama teman kita, itu akan menjadikan syafaat untuk saudara-saudara kita. Kemudian yang kelima, wal khamis ayyuksira du'a wa yas'alullah ta'ala ayyarzuqahul jannah. Yang kelima, orang yang menginginkan kemuliaan hendaklah dia memperbanyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk diberikan yaitu rizki, yaitu surga. Wa ayaj'ala khatimatahu ilal khair, dan hendaklah dia berdoa kepada Allah agar dijadikan dalam akhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi minta kepada Allah, minta surga. Jangan minta nanya rezeki doang, ya, minta duit yang banyak, tapi minta surga. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, minta aku bermohon kepadamu surga dan apa yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Wa niyat wa ma wa na'udzubika min nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa'tiqad. Dan kita minta perlindungan daripada siksa neraka dan apa yang mendekatkan kita ke dalam neraka. Min qaulin, daripada ucapan, wa niyatin, dan niat, wa'tiqad, dan itikad kita. Wa qala ba'dul hukuma wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian kitab Tanbihul Ghafilin, banyak sudah yang dijelaskan. Sekurang-kurangnya bisa kita ambil hikmah yang baik. Apaan yang dapat kita serap sedikit aja yang kita ingat, Bu? Apaan, Bu, yang bisa diambil? Nanti di surga nggak ada nenek. Ini nenek nggak masuk surga ntar. Kata Ustaz Dadan nih, nggak, Bu, nggak. Jamaah kita nanti semuanya muda lagi, usianya 30 tahun. Amin ya robbal. Nah, dengan demikian biar pada sehat semuanya. Ibu-ibu sehat, sahabat hadroh kita sehat. Amin dong. Gimana aja. Ya, kita doain Ustaz Dadan biar tambah terus ilmunya, biar bisa berbagi semuanya. Ya, mari kita baca doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tasturu biha al-uyub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda 'anna. Rabbana a'inna fit tadbir wa a'inna fit ta'lim wa a'inna fit ta'allum wa a'inna fi kulli syai'. Fallahu khairan hafiza wa huwa arhamur rahimin.
دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على مدى أسرفنا فاتب علينا توبة تبصير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرس السحب والحمد للإله في البدر